Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah Marwan dengan NPM 22110197 dari kelas TIP 2202. Di sini saya telah mengerjakan dua soal tentang analisa regresi linear dan korelasi data. Maksud saya korelasi sederhana, dan mungkin salah satu ada opsi satunya lagi, yaitu tentang analisis statistik univariat. Di sini soal yang saya kerjakan yaitu tentang analisa regresi linear dan analisis statistik univariat. Nah, untuk soal pertama yang saya kerjakan yaitu tentang analisis regresi linear, di mana pengerjaannya menggunakan aplikasi SPSS Statistics dan juga tentang mengerjakannya dengan maksud saya mengerjakan di buku. Nah, di sini saya hanya menjelaskan pengerjaan melalui aplikasi SPSS Statistik saja. Nah, di sini kita pilih dulu, kita cek dulu variabel view-nya. Nah, di sini saya membuat soal tentang analisis regresi linear, yaitu tentang data antara hubungan stres kerja dengan kinerja pegawai. Sebagaimana yang kita tahu, ada pengaruh stres kerja di perusahaan atau di kantor instansi terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini saya membuat variabel Y dengan label kinerja pegawai, lalu variabel X untuk label stres kerja. Karena ini sudah dibuat, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita klik view dulu, lalu kita klik data view. Nah, di sini datanya sudah saya inputkan dengan jumlah datanya sebanyak 12 atau N-nya 12. Untuk data stres kerja atau variabel X-nya ini sudah saya isi dengan angka 16, 21, 24, dan lain-lain. Begitu juga dengan data Y, 21, 24, 28, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mencari hasil dari analisis regresi linear ini, kita klik menu Analyze. Lalu di sini kita pilih bagian regression. Di sini pilih linear. Nah, lalu kemudian di sini nanti ada dua, kinerja pegawai atau variabel Y dan stres kerja. Lalu di sini, nah seperti ini. Lalu kita pilih kinerja pegawai, kita masukkan ke bagian dependent. Lalu untuk bagi variabel X-nya kita buat di block 1 of 1. Kita pilih statistics, kita klik di sini. Lalu ini kita centang case-wise diagnostics. Lalu pilih yang all cases. Lalu klik continue. Lalu setelah semua sudah selesai dan sudah jelas, kita klik OK. Nah, baru untuk hasil bagian sesuai dengan kamus agresi linearnya, yang dimana kamusnya itu yaitu kalau tidak salah Y sama dengan A ditambah B kali X kan. Kita cari di sini yang bagian koefisien. Nah, di sini untuk hasil A-nya itu yaitu 3,535, untuk B-nya yaitu 1,002. Maka didapat nanti hasil kamus sesuai dengan kamusnya, maka dibuatlah Y sama dengan 3,535 ditambah 1,002 B kali X. Nah, kalau untuk pengerjaannya di buku, nanti kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus untuk mencari nilai B atau untuk Y-nya, lalu untuk X untuk mencari nilai A-nya. Di mana rumus untuk variabel Y-nya itu adalah B sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N
dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Ulangi ya. Maksud saya B sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Maka nanti dapat hasilnya yaitu 1,002 untuk B-nya. Lalu untuk variabel A atau X-nya, rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Maka nanti dapat hasil A-nya itu 3,535. Lalu nanti dimasukkanlah sesuai dengan kamusnya atau formulanya, Y sama dengan A ditambah B kali X tadi, menjadi Y sama dengan 3,535 ditambah 1,002X. Baik, selanjutnya kita akan menuju soal berikutnya, atau soal kedua. Kita klik sini open, lalu data, pilih yang soal 2. Kita klik open. Nah, untuk sebelumnya kita cek dulu datanya di bagian variable view. Nah, di sini sudah saya buat data tentang eh, tentang kondisi cuaca di Kota Medan, di mana ada dua variabel X dan Y. X-nya itu untuk suhu Kota Medan dalam derajat Celcius ini. Lalu Y untuk label penggunaan AC dalam untuk waktu per jam seperti itu. Karena di sini sudah selesai dibuat untuk variabelnya, kita kembali ke data view. Klik view, lalu ke data view. Nah, di sini sudah saya inputkan datanya, X-nya 32, 28, 27, 33, 25, 35, 30. Lalu untuk Y-nya 6, 3, 2, 4, 2, 8, 5. Nah, soal kedua ini yaitu soal tentang analisis statistik univariat. Nah, pertama, untuk mengecek hasilnya ini, nanti hasilnya itu ada tentang one sample test, di mana secara dua kolomnya itu ada rata-rata atau mean atau mean, lalu ada standard deviation. Nah, untuk mencarinya, cara mencarinya, kita pilih analyze di sini, lalu kita cari bagian compare means and proportion. Kita pilih one sample t-test. Oke. Kita pilih salah satu untuk mencari satu kolom, satu variabel. Kita pilih di sini X. Kita klik X di sini. Kita masukkan ke tes variabel. Untuk di sini abaikan saja. Kita klik OK. Nah, tertera di sini one sample statistiknya. Bagian variabel X untuk suhu Kota Medan dalam suhu Celcius. Di sini jumlah datanya 7 sesuai. Lalu untuk mencari min-nya sendiri, tinggal tambahkan saja X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 dibagi dengan jumlah keseluruhan data yaitu 7. Maka ditambahkanlah di sini 32, 28, tambah 28, tambah 27, tambah 33, tambah 25, tambah 35, tambah 30. Di sini nanti hasilnya yaitu 210 dibagi 7, maka hasilnya yaitu 30. Maka nilai rata-ratanya di sini adalah 30. Baik, sekian untuk penjelasan soal untuk memenuhi pengerjaan ujian akhir semester dengan mata kuliah
Statistik dan Probabilitas, dosen pengampunya Ibu Siti Nur Habibah Hutagalung MSI. Saya harap semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang detail dalam menjelaskan materi atau soal yang saya buat ini. Lebih dan kurang sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semuanya.